Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Tri Ginanjar Laksana Eskom MCS Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Di sini kami dari kelompok 13 akan melakukan demo mengenai tugas besar kami, yakni perancangan basis data Gudang Padi Mandiri Indah Desa Jagapura, Kabupaten Cirebon. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 13. Yang pertama, ada saya sendiri, Septiani Puji Lestari, dengan NIM 201021167. Yang kedua, ada Siti Amah Multazamah, dengan NIM 201021173. Kemudian ada Intan Nuraini dengan NIM 201021175. Baiklah, di sini adalah daftar isi dari demo perancangan basis data Gudang Padi Mandiri Indah Desa Jagapura Kabupaten Cirebon. Untuk yang pertama adalah penentuan lokasi atau tempat merancang database. Next sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke, untuk yang kedua ada permasalahan yang timbul. Kemudian ada dokumen atau hard copy untuk merancang basis data. Kemudian ada tahap normalisasi, ada pembuatan diagram IRD, kemudian ada penerapan ke dalam database. Kemudian ada rancangan struktur tabel dari database yang telah dirancang. Dan yang terakhir adalah implementasi SQL dengan query berupa DDL, DML, DCL, dan TCL. Baiklah, untuk yang pertama adalah penentuan lokasi atau tempat merancang database. Jadi, kami melakukan penelitian mini di Gudang Padi Mandiri Indah yang terletak di Desa Jagapura, Kabupaten Cirebon. Jadi, lokasi ini, gudang ini adalah untuk menampung dan mengelola hasil panen dari petani di desa sekitar. Permasalahan. Jadi kenapa kita memilih mengangkat masalah ini untuk dijadikan uji coba basis data? Karena pertama, penjualan hasil panen di desa itu masih dilakukan secara manual, baik itu penghitungan, penyimpanan data, dan penulisan. Kemudian ketika waktu panen tiba, biasanya permintaan pelayanan antara petani dengan gudang itu melimpah. Nah, sehingga tidak ada basis data untuk menyimpan data bisnis dalam gudang. Nah, ketika permintaan pelayanan melimpah, di situ pula pegawai mengalami kesulitan untuk mengumpulkan arsip transaksi. Dan permasalahan yang terakhir, menjadikan rawan terjadi kehilangan nota. Nah, berikut adalah dokumen atau hard copy yang diperlukan untuk merancang basis data. Jadi, di sini kita menggunakan 10 data. Di gambar sebelah kanan yang berada di buku itu merupakan hard copy dari pihak gudang. Ada pencatatan atau log transaksi yang di sebelahnya adalah hard copy berupa nota. Jadi nota ini adalah yang dipegang oleh para petani atau para pelanggan. Untuk normalisasi data akan disampaikan oleh Intan Nuraini. Baik, selanjutnya normalisasi data. Normalisasi database
adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Yang pertama ada bentuk tidak normal atau anormalis, merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Jadi bisa dilihat masih ada tabel yang kosong, sehingga bentuknya itu anormalis, tidak mengikuti suatu format tertentu. Oke, next. Ada bentuk 1NF atau First Normal Form, merupakan suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam suatu baris atau record. Tujuan dari 1NF itu, yang pertama ada semantik tabel menjadi lebih eksplisit. Yang kedua, semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Nah, bisa dilihat di gambar, setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Oke, next. Yang kedua ada 2NF atau Second Normal Form, merupakan suatu relasi atau tabel memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama, dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Nah, tujuannya untuk semantik tabel 2NF menjadi lebih eksplisit. Yang kedua, mengurangi update anomali yang masih mungkin terjadi pada 1NF. Nah, bisa dilihat di sini kita memecah tabel berdasarkan kunci utama atau primary key. Oke, next. Selanjutnya 3NF, suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key, tidak mempunyai transitif fungsional dependensi kepada kunci utama atau primary key. Nah, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga atau 3NF. Yang pertama itu memenuhi 2NF. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Nah, tujuannya yang pertama, semantik tabel 3NF menjadi lebih eksplisit. Yang kedua, menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 2NF. Nah, di sini kita memecah tabel dari tabel pegawai yang di awal ada kode posisi dan posisi dipecah menjadi tabel tersendiri, yaitu tabel posisi yang terdiri dari atribut kode posisi dan posisi. Oke, next. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau diagram ERD, hasil normalisasi data. Merupakan model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ER diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Bisa dilihat di gambar pertama ada entitas pegawai yang memiliki atribut alamat, kode posisi, nama pegawai, ID pegawai, nomor telepon, jenis kelamin, dan usia. Kemudian ada entitas posisi yang memiliki atribut kode posisi dan posisi. Di antara posisi dan pegawai mempunyai relasi yang mempunyai kardinalitas one to many. Selanjutnya ada entitas transaksi yang memiliki atribut nomor trans, nama produk,
kode layanan, nama pelanggan, ID produk, kondisi, jumlah uang, tanggal, ID pegawai, harga, dan berat. Transaksi dan pegawai dan transaksi memiliki relasi mengelola yang mempunyai kardinalitas one to many. Selanjutnya ada entitas pelanggan yang memiliki atribut nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Antara pelanggan dan transaksi memiliki relasi melakukan dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya ada entitas produk dengan atribut ID produk, nama produk, kondisi, dan harga. Antara transaksi dan produk mempunyai kardinalitas one to many. Selanjutnya ada entitas layanan dengan atribut kondisi, biaya, kode layanan, dan jenis layanan. Antara transaksi dan layanan mempunyai relasi terdapat dengan kardinalitas one to many. Next. Selanjutnya ada penerapan relasi antar tabel. Bisa dilihat untuk menghubungkan dari tabel pegawai ke tabel transaksi, ada primary key yaitu ID pegawai. Kemudian dari tabel pegawai ke tabel posisi, ada kode posisi. Kemudian dari tabel pelanggan ke tabel transaksi menggunakan primary key ID, menggunakan primary key nama pelanggan. Kemudian dari tabel produk ke tabel transaksi menggunakan primary key ID produk. Selanjutnya yang terakhir ada tabel layanan dengan primary key kode layanan. Selanjutnya rancangan struktur tabel. Yang pertama itu ada tabel pegawai dengan fieldnya itu yang pertama ada ID pegawai dengan tipe varchar dengan panjangnya itu 4. Kemudian kode posisi tipenya juga varchar dengan panjang 2. Nama pegawai tipe varchar dengan panjang 15. Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar panjangnya 15. Kemudian ada JK atau jenis kelamin dengan tipe data chart panjangnya 1. Usia dengan tipe data integer panjangnya 2. Nomor telepon dengan tipe data integer panjangnya 12. Selanjutnya ada tabel produk dengan nama fieldnya itu ada ID produk dengan tipe data varchar panjang 3. Kemudian ada nama produk dengan tipe data varchar panjangnya 15. Ada kondisi dengan tipe data varchar panjangnya 10. Harga dengan tipe data integer yaitu 10. Selanjutnya ada tabel layanan. Yang pertama ada kode layanan dengan tipe data varchar panjangnya 4. Kemudian jenis layanan dengan tipe data varchar panjangnya 20. Kondisi dengan tipe data varchar panjangnya 10. Dan biaya dengan tipe data varchar panjangnya 10. Yang keempat ada tabel posisi. Yang pertama ada kode posisi dengan tipe data varchar panjangnya 2. Posisi dengan tipe data varchar panjangnya 20. Kemudian ada tabel pelanggan dengan nama pelanggan dengan tipe data varchar 15. Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar 15 juga. Kemudian ada nomor telepon dengan tipe data integer panjang 12. Yang terakhir ada tabel transaksi. Yang pertama ada nomor trans dengan tipe data varchar 4. Tanggal dengan tipe data date. Kemudian ada ID pegawai dengan tipe varchar 3. Nama pelanggan dengan tipe data varchar dengan panjang 15. Kemudian ID produk, tipe data varchar dengan panjang 3. Kode layanan dengan tipe data varchar 4. Nama produk dengan tipe data varchar 10. Kondisi dengan tipe data varchar 15. Harga, tipe data integer, panjangnya 20. Berat, tipe data integer, panjangnya 10.
dan tipe data integer 20. Selanjutnya itu kita ke implementasi SQL dengan query. Di sini ada create tabel nama database, create tabel nama database ini digunakan untuk membuat database. Lalu setelah itu untuk menggunakan database-nya itu kita gunakan perintah use nama database yang kita buat tadi. Setelah nama database-nya itu berubah, langkah selanjutnya itu membuat tabel. Create tabel nama tabel titik koma, yaitu digunakan untuk membuat database, tabel view, dan indeks. Yang pertama itu ada tabel pegawai dengan atribut ID pegawai, kode posisi, nama pegawai, alamat, jenis kelamin, usia, nomor telepon, dengan primary key-nya itu di ID pegawai. Ini tuh create tabel ini tuh sesuai dengan rancangan struktur tabel yang tadi. Di sini ada tabel pelanggan, terus ini pembuatan tabel layanan, lalu ini pembuatan tabel posisi, lalu ini create tabel produk, membuat tabel produk, ini create tabel transaksi, membuat tabel transaksi. Selanjutnya itu ada program DDL, Data Definition Language, yaitu yang pertama ada alter table nama tabel, yaitu digunakan untuk mengubah struktur tabel. Di sini saya menggunakan tabel mengubah tabel layanan dengan menambahkan berat tipe datanya integer di sesudah kolom kondisi. Lalu ini oke. Berarti tipe datanya itu programnya itu berhasil. Selanjutnya itu ada syntax drop tabel nama tabel, yaitu digunakan untuk menghapus database, tabel, view, dan indeks. Di sini saya menghapus tabel transaksi. Lalu berhasil. Oke. Selanjutnya itu ada perintah insert into nama tabel yang berfungsi untuk memasukkan data baru ke dalam tabel sesuai dengan urutan atribut yang ada. Di sini saya menambahkan data ke dalam tabel transaksi. Lalu oke. Selanjutnya itu perintah select bintang from nama tabel yang berfungsi untuk menampilkan hasil output dari data yang telah dimasukkan dalam tabel. Yang pas kita masukkan ini pada insert into transaksi, ketika datanya itu oke, maka akan keluar output seperti ini. Nomor transaksi, tanggal, ID pegawai, nama pelanggan, ID produk, kode layanan, nama produk, kondisi, harga, berat, jumlah uang. Selanjutnya itu ada program Data Manipulation Language. Yang pertama itu ada update. Update nama tabel set nama kolom ini ialah perintah yang digunakan untuk mengubah isi data pada suatu tabel. Di sini saya menambahkan angka 1 ke dalam kolom berat dengan output akan ini. Beratnya itu ditambahkan angka 1, data 1. Selanjutnya itu ada program delete from nama tabel, where nama kolom, yang digunakan untuk menghapus record suatu tabel. Di sini saya menghapus usia yang berusia 37 pada tabel pegawai, lalu
perintahnya itu. Oke, berjalan berhasil. Selanjutnya itu ada program DCL. Yang pertama itu ada grant. Dengan perintah ini digunakan untuk memberikan hak atau izin akses oleh administrator pemilik utama server kepada user pengguna biasa. Langkah pertamanya itu melakukan grant, create, insert, select on DB. Ini nama database kita, db_gudang, nama localhostnya. Lalu masukkan flash privilege untuk programnya berhasil. Selanjutnya itu ada revoke, yaitu perintah ini memiliki kegunaan terbalik dengan grant, yaitu untuk menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user oleh administrator. Dengan perintah revoke select on database DB gudang from kelompok 13 at localhost. Lalu oke. Lalu selanjutnya itu masukkan flash privilege untuk datanya berhasil. Selanjutnya ada program TCL. Untuk memulai program TCL ini, kita masukkan start transaction in terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan insert into pelanggan dengan data Tati Jagapura Lor. Nomor teleponnya itu 089654328777. Lalu hasilnya berhasil. Masukkan commit. Commit ini itu digunakan untuk perubahan data yang terjadi selama transaksi ialah sementara. Maka digunakan commit untuk menjadikan datanya itu permanen. Selanjutnya itu ada perintah select from pelanggan. Data yang tadi kita masukkan itu maka akan keluar output seperti ini. Selanjutnya ke perintah rollback. Untuk memulai perintah rollback ini kita masukkan terlebih dahulu start transaction, lalu masukkan tabel yang ingin kita masukkan, yaitu insert into pelanggan values dengan datanya itu Dedi Jagapura Kidul terus nomor telepon. Selanjutnya masukkan select from pelanggan untuk menampilkan data yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya itu kita masukkan perintah rollback untuk menghapus data yang telah kita masukkan tadi. Maka akan keluar hasil seperti ini. Baiklah, itulah tadi presentasi kami mengenai tugas besar perancangan basis data Gudang Padi Mandiri Indah Desa Jagapura Kabupaten Cirebon beserta penerapan SQL query di XAMPP. Akhir kata, kami dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.